Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Yahya ibnu Bishr qal haddatsana Qabisah qal haddatsana Sufyan an Rabah an Abi Ubaidillah an Mujahid qal laqiyani rajulun min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bimankibi min wara'i qal ama inni uhibbuk qal ahabbaka Allahu alladhi ahbabtani lah faqal laula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ahabba rajulu rajula falyukhbirhu annahu ahabbah ma akhbartuk qal thumma akhadha ya'ridu alayya al-khitbah qal ama inna indana jariyah ama innaha awra. Telah menceritakan pada kami Yahya bin Bishr, ia berkata telah menceritakan pada kami Qabisah, ia berkata telah menceritakan pada kami Sufyan dari Rabah, dari Abu Ubaidillah, dari Mujahid, ia berkata seorang sahabat Nabi bertemu denganku, menemuiku, lalu memegang pundakku dari arah belakangku, lalu ia berkata, ketahuilah sesungguhnya aku mencintaimu. Maka Mujahid pun menjawab, semoga Allah mencintaimu, semoga engkau dicintai Allah yang karenanya lah engkau mencintaiku. Lalu sahabat Nabi itu berkata, seandainya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersabda, jika seseorang mencintai orang lain maka kabarkanlah kepadanya bahwa ia mencintainya. Seandainya Rasulullah tidak bersabda demikian, niscaya aku tidak mengabarkan kecintaanku kepadamu. Lalu sahabat Nabi itu menawarkan kepadaku lamaran, menawarkan kepadaku pernikahan, menawari aku menikah dengan berkata, ketahuilah saya punya budak, tapi dia matanya picek, buta sebelah. Nah, ini hadisnya ya ikhwah, ini dari Mujahid. Sini Mujahid seorang tabi'in bercerita bahwa ada seorang sahabat Nabi, tidak sebutkan namanya. Yang jelas bahwa sahabat Nabi thiqah, terpercaya, adil, tidak mungkin berdusta ya. Datang seorang sahabat Nabi menemui Mujahid, lalu memegang pundaknya dari arah belakang. Jadi Mujahid lagi madhab sana, dipegang dari belakang. Lalu Mujahid nengok, tiba-tiba sahabat Nabi ini berkata kepada Mujahid, ketahuilah sesungguhnya aku mencintaimu. Maka Mujahid pun menjawab, semoga engkau dicintai Allah yang karenanya lah engkau mencintai aku. Semoga Allah mencintaimu, yang mana Allah ini adalah sebab engkau mencintai aku. Ya, gitu. Semoga engkau dicintai Allah, yang karena Allah lah engkau mencintai aku. Jadi cintanya karena Allah ya. Lalu sahabat Nabi itu berkata kepada Mujahid, seandainya saja Rasulullah SAW tidak bersabda, jika seorang mencintai orang lain, maka kabarkanlah kepadanya bahwa dia mencintainya, tentu aku tidak akan mengabarkan kecintaanku kepadamu. Artinya yang menyebabkan sahabat Nabi ini berkata kepada Mujahid, aku mencintaimu, ini karena perintah Nabi. Karena Nabi menyatakan, jika seseorang mencintai orang lain seiman, seorang seislam, maka kabarkanlah kepadanya bahwa dia mencintainya. Ini termasuk perintah dari Nabi. Nah, seandainya tidak ada hadis ini, tentu sahabat Nabi tadi tidak akan berkata kepada Mujahid, aku mencintaimu karena Allah. Nah, ini ya, ini maksudnya. Lalu setelah berkata demikian sahabat Nabi tadi,
Kemudian dia menawarkan Mujahid untuk menikah. Dengan siapa? Dengan budaknya. Jadi sahabat Nabi ini punya budak. Nah, sesungguhnya aku punya budak, tapi dia pice, buta sebelah. Artinya kau minat tidak? Nah, ditawarkan ya. Dan tidak ada dalam kelanjutan hadis apakah Mujahid nerima atau tidak. Hadisnya cuma sampai situ, ya. Nah, ini makna hadisnya. Insya Allah jelas. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya bolehnya memegang pundak seorang sebagai bentuk sayang. Bolehnya memegang pundak seorang sebagai bentuk sayang, ini boleh. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Nabi ini, memegang pundak Mujahid lalu berkata, aku mencintaimu. Nah, ini boleh Bapak ya. Ya, ini juga bisa kita praktekkan. Kalau bentuknya sayang, lain halnya kalau bentuknya marah, nah ini nggak boleh ya. Nah, ini pertama. Lalu kedua, dianjurkan untuk mengungkapkan rasa cinta kita kepada seorang karena Allah. Dianjurkan, disunahkan bagi kita mengungkapkan rasa cinta kita kepada seorang karena Allah. Ini uhibbuka fillah, misalnya gitu. Kita lihat ada orang soleh, rajin ibadah, maka kita berkata kepada dia, kita senang orang ini rajin ibadah, saya senang lihatnya. Maka dianjurkan kita mendatanginya lalu berkata, uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Nah, ini disunahkan Bapak ya. Lalu faedah berikutnya, siapa yang mendapatkan ucapan tadi, maka jawabannya ahabbakallahu alladzi ahbabtanilah. Semoga engkau dicintai Allah yang karenanya lah engkau mencintai aku. Jadi kalau ada orang datang kepada kita, uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah, maka jawabannya ini, semoga engkau juga dicintai Allah yang karena Allah lah engkau mencintai aku. Nah, ini lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, para sahabat Nabi adalah orang yang berpegang teguh pada sunnah Nabi. Para sahabat Nabi adalah orang-orang yang berpegang teguh pada sunnah Nabi. Buktinya apa? Sahabat Nabi tadi, dia tidak mau mengungkapkan rasa cintanya kepada Mujahid, tapi karena dia dengar sabda Nabi tadi, maka dia pun mengungkapkan rasa cintanya. Nah, ini salah satu sifat para sahabat Nabi, berpegang teguh pada sunnah Nabi. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, disyariatkan menawarkan kepada seorang untuk menikah. Kamu mau nggak nikah nih? Saya punya ini disyariatkan. Lalu faedah berikutnya, tidak boleh menyembunyikan aib dalam pernikahan. Tidak boleh menyembunyikan aib dalam pernikahan. Contohnya di sini, sahabat Nabi ini berkata kepada Mujahid, saya punya budak nih, tapi dia pice, matanya buta sebelah. Nah, dia nggak disembunyikan. Maka kalau dalam masalah pernikahan Bapak, boleh kita mengungkapkan aib seseorang. Dan itu bukan tercela. Itu termasuk ghibah yang dibolehkan. Misalkan kita punya putri, punya kakak, adik perempuan, kita tawarkan pada seorang. Maka kita harus sebutkan kekurangan dia. Oh, mungkin kakinya agak miring, mungkin rambutnya gini, matanya begini. Jangan disembunyikan. Kalau kita sembunyikan itu namanya ghish, namanya dusta, curang. Dan itu termasuk dosa besar. Ya, sebagaimana dalam jual beli, kita tidak boleh menyembunyikan kekurangan barang. Begitu pula dalam masalah pernikahan, kita tidak boleh menyembunyikan aib pasangan ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.